Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya lalu mengingatnya. Ku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa, pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Ciledug, Pak. Ciledug, Pak Ustadz. Sering mendengar kajian, Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir tatap langsung. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak kita tuh mencari-cari perhatian Allah? Boleh nggak? Itu termasuk baik atau tidak gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari perhatian Allah. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati. Antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih. Kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi paling senang narsis. Allah itu maha narsis. Kita nggak boleh niru itu sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh merasa pengen terkenal. Kita nggak boleh, Pak. Ya, nggak enak terkenal itu, cukup Allah aja yang terkenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Nanti Allah nggak akan kerjain kita. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya, Allah ini kan suka canda, Allah itu santai, antum aja yang tegang kan? Malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rabb, dia sudah meminta-minta kepada engkau, tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa, pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku, sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tapi kalau orang zikir, subhanallah, tanpa niat apa-apa kecuali ingin mengingat Allah, terbersit selain Allah, Allah tidak ridha, Allah cemburu, maka Allah cepat-cepat kirim itu supaya orang ini tidak berhenti berzikir. Ini tipsnya para aulia, ya. Kenapa wali-wali itu
Kalau yang pengen kaya, kaya. Ada wali nggak pengen kaya, maka nggak dikasih Allah kaya. Ada wali nggak mau terkenal, udah meninggal, nisannya digedein orang, dibuat gede-gede kubah. Tiba-tiba terjadi hujan. Kubahnya yang baru dibuat, kena angin, diterpa badai, langsung runtuh. Mimpilah orang yang bangun. Saya pengen dibenam di bumi, tidak terkenal, kamu malah ingin mengenalkanku. Ada juga wali begitu Pak, udah meninggal masih bisa negur orang. Ya, karena wali gak pernah mati. Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara-cara perhatian yang benar ya. Jangan cari perhatian pakai maksiat. Ntar mati lagi maksiat. Karena ada yang mau cari perhatian Allah lewat maksiat. Mati lagi maksiat gimana? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan saya Alwi dari Paku Jaya, Serpong Utara. Izin bertanya, bagaimana cara mencari guru mursyid? Karena rata-rata sulit kita untuk mencari guru mursyid. Terus bagaimana agar hati ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh bajunya dia pakai gamis, pakai serban, kayaknya ini mursyidku, bukan. Itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid, namanya mursyid rohani, maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kalamnya lewat Nabi, kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, enggak mesti mimpi, bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus, pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru, jangan meminta kita supaya diingat oleh guru. Tapi doalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru. Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah gak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi. Bisa mecah. Bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa. Maka coba istikharah. Minta, ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu. Bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukanmu. Itu yang disebut istikharah. Ya. Jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab. Bisa pakai bahasa rohani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawaz. Ya. Orang nanya tasawuf ke dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya enggak? Nanyanya ke teman dia disebut sufi gila. Nanya ke musuh saya, mereka enggak pernah dengar video kita tentang bab kewalian. Mereka tuduhlah saya mengatakan wali itu gila. Emang ada saya ngomong wali gila? Enggak ada, itu fitnah mereka aja. Jadi kalau nanya musyawarah, istisyarah namanya, minta isyarat, tanya ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, nanyanya ke ahli tasawuf. Ya. Kalau nanya ke
orang nggak punya sanad, dia muter-muter, bahkan dia kemudian ngeles, membatalkan ilmu sanad. Itu kejadian. Kalau nanya kepada orang yang nggak ngerti zikir, muter-muter. Tapi kalau nanya ke ahli zikir gampang. Tapi ada yang sengaja muter-muter juga ada ya. Ada hal yang kita nggak bisa buka di tempat awam, ada hal yang bisa kita buka di tempat awam. Ini masanya tambah dekat. Di masa-masa mendatang ilmu tasawuf, ilmu zikir akan dibuka di tempat terbuka. Mungkin nanti ini masjid akan menjadi corong salah satunya. Insya nanti di masjid ini barangkali akan kita zikir, zikir yang membuat kolbu kita bergetar kepada Allah. Kita akan menyebut nama-nama Nabi, bersalawat kerinduan kepada Rasul, insya Allah di tempat ini. Ya doa aja Pak sering-sering. Semoga masjid ini terpilih nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Lanjut. Udah Tat? Udah sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Haji Faisal ingin bertanya Buya. Yang dimana mengenai zikir kalbi Buya. Kalau kita bicara zikir kalbi berarti kan tarikan nafas Buya. Zikir nafas. Di dalam kita bernafas itu ada dua kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Iya. Pada saat kita berzikir kalbi, otomatis hanya dua kata yang bisa kita keluarkan pada saat menarik dan mengeluarkan. Kita kembali kepada surat Al-Ikhlas. Di situ Allah katakan, Kul hu Allah. Nah, dengan kita kembali kepada zikir tadi, berarti hanya hu dan Allah. Nah, pada saat Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, sebaik-baiknya zikir apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, La ilaha illallah, astagfirullah. Nah, Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi dengan tadi kita kembali kepada awal pembicaraan tentang praktik zikir, zikir nafas hu Allah itu bisa tidak kita lakukan Pak Kiai? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi, paling lezat itu la ilaha illallah. Itu bisa pakai napas juga Pak. La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Bisa. Bisa. Allahus samad. Allahus samad. Bisa semua. Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti dua kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna. Bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan dengan kolbu, kadang kolbu ini masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir hu Allah? Bisa. Hu Allah itu kan banyak di Quran. Hu Allahu lazi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat huwa Allah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illahu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah, tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas.
Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu Pak. Cuma kalau bagi antum mungkin enggak, ini mah begini angin keluar, tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir, dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran. Ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia. Dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia. Berdesir mulu jantungnya. Pas dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia. Dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu kalau di zaman Hasan al-Basri disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue yang nggak punya zikrullah? Ya. Saya pakai ini, mereka pakai qalbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis, kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan, ini orang udah terbang zikrullah, udah nangis, dia masih mikir, ini bid'ah nih, gak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat, cepet nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal, bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal. Nanyanya sama orang tua tadi kan, apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori murid dia semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam. Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam Pak. Sekali kita diam kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana Tat? Cukup? Satu online lah, yang online. Hah? Yang dari sono? Ada nggak? Ada. Buya mau bertanya, bolehkah kita sholat sunat ketika selesai sholat berjamaah, ketika sementara itu jamaah yang lainnya berzikir dan berdoa untuk kita bersama? Itu Buya. Yang penting antum sholat sunatnya setelah assalamualaikum. Beresin dulu assalamualaikumnya. Mau lari ke, mau guling-guling, mau loncat-loncat boleh. Tapi kalau belum selesai assalamualaikumnya, jangan dulu. Orang lagi doa, siapa tahu kita ada hajat, boleh nggak kita pergi duluan? Boleh. Maka imam, jamaah masjid, nggak boleh suuzon sama orang yang buru-buru habis sholat nggak ikut doa. Kenapa? Barangkali dia ada hajat. Ustadz, masalahnya dia tiap hari begitu. Mungkin dia buang hajat mulu tiap habis sholat. Susah amat sih mau husnuzon sama orang. Ya. Atau jangan-jangan dia bisa kesurupan kalau antum doa mulu. Jadi kan kalau dalam teori mereka dibacain ayat kesurupan kan? Bener gak?
Jadi kalau antum baca doa sama zikrullah, mereka kepanasan. Pergi dia. Pedas itu ya. Jadi boleh kita sholat sunat, imam lagi doa, kita sholat sunat, imam sedang mendoakan kita. Ya. Tapi jangan berpikir saya lebih mulia dari imam. Jangan berpikir bahwa amalan imam itu bid'ah, kita yang sunnah. Jangan ya. Salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah sholat. Sendiri atau jamaah, nggak disebutkan di hadisnya. Jadi itu bebas. Semoga kajian pengantar tentang zikir ini membuat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum setiap hari ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau bisa sehari 200 dibagi 5 waktu. 40. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, hidupku bersumber dari hidupmu. Wahai yang maha Qayyum, aku ini ada karena engkau yang mengadakan. Allah yang urus semua kita ini. Kalau itu sudah bergetar di kolbu, zikirnya sudah terasa ringan, bahkan kita ingin nambah dari angka 200 menjadi 500 jadi 1000, itu orang udah siap ditalkin. Nanti saya talkin di sini secara terbuka. Ya. Mau ngamalkan? Oke. Silakan diamalkan zikir ya Hayyu. Ya, untuk kelancaran beramal mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillah min Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya. Mohon izin enggak usah salam ya, enggak usah musafahah. Saya belum tidur. Baru tidur sebentar tadi. 20 menit di sini. Baru nyampe rumah udah dijemput sama dia. Jahat banget kan itu. Ya. Kalau muhibbin cukup salam dengan kolbu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.